Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan ya tutorial tentang apa itu API ya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Kemarin kita udah jelaskan apa itu API ya, yang menyambungkan antara aplikasi dan web dalam satu database. Jadi nggak perlu bikin dua database, aplikasi sendiri, web sendiri, tapi kita menggunakan API ini buat ngerangkum itu semua ya, jadi satu doang apa namanya database-nya. Itu awal-awal kita mendownload dulu ya. Kita habis download Postman. Kemarin udah tutorial belum ya? Oh udah ya, kemarin habis download Postman seperti tampilannya. Kemudian kalian download projectnya dulu, Laravel. Kalian bikin composer create project Laravel atau Laravel Tor API, terserah. REST API, kita buat pakai REST API ya. Terus kita tunggu, baru kita buka CD tutorial, baru code. Di sini kita sedikit-sedikit dulu, tipis-tipis dulu ya. Sebenarnya di sini udah selesai apa namanya projectnya. Kok nggak bisa ya? Woi. Nah, ini projectnya udah selesai. Coba kita tutorial dari awal aja ya. Untuk pertama kita cuma sedikit aja bikin. Pertama kita butuh kalian bikin HTTP controller, terus authentication dulu nggak sih? Post controller dulu, authentication nanti. Post controller. Nah, ini post controller buat nambah controllernya ya. Ketik aja di terminal PHP artisan make -2 post controller, habis itu post controller. Sudah. Setelah itu di sini ada boolean function index karena get. Yang pertama kita bikin itu get namanya. Oh ya, di API itu ada 4 ini metode. Yang pertama get, kedua post, yang ketiga put atau patch, yang keempat adalah login, delete. 4 metode. Kalau get, kita di sini tulisannya public function index. Itu nanti juga ngaruh sama routes-nya ya. Jadi berhubungan nih routes-nya. Di post controller, di sini post controller all, jadi semuanya langsung. Di sini tulis return post collection post load missing user ID user, terus ini baru komen. Ini komen nanti username ID username. Terus yang kedua kita ketik show. Show itu buat apa? Show itu kalau kita show lah, menampakkan. Misalnya kita bikin banyak ini post itu banyak banget, ada 10 lah. Show ini gunanya misalnya kita mau buka data kelima, tulis set show ID-nya berapa. Berarti kita nanti ketikkan ID-nya. Nanti kita melihat show-nya kayak gitu. Di sini ada post void, pointer ID username, find or file ID, return with set gitu ya. Ketiga ada store itu post ya. Validate request, validate title requirement, image null, if request nanti update. Yang keempat ada update itu patch atau put. Kelima ada destroy ya, post file edit. Terus di API nya kita bikin namanya
middleware out sectum. Jadi satu middleware tuh. Nanti kita bikin di ininya, nah foldernya post. Wih, ngelag. Ini ngelag. Nih post. Ini ada post, create, update sama delete. Ini ada logout. Ini dia. Ini maksudnya authentication. Login sendiri. Tinggal authentication. Di sini ada post controllernya, itu 2, 3, 4. Post get index show. Ini dulu. Ini get ada 2, yang satu get show, yang satu get biasa. Terus ini ada post, ada paths, ada delete. Di sini kan store. Kalau post ini update, destroy, index show. Itu. Ini API kalian bikin sendiri ya. Kalian bisa bikin di terminal PHP Artisan Make, terus routes terus ttdo make ttdo routes, terus API. Udah gitu aja. Tulisannya kecil semua. Terus di sini kalian bisa coba-coba, kalian pernah bikin post ya. Terus ini nambahin ini new collection. Nanti dia tulis ini post, diganti namanya di sini nanti post. Terus kalian klik ini plus atau di sini add request. Kalau kalian bikin folder di sini add folder. Di sini post. Ini URL, saya jelasin nih. URL ini apa maksudnya, Bang? URL ini kita bikin yang namanya di sini, klik nih. Variables in request. Nah, itu namanya. Bukan deh. Bukan. Namanya environment. Nah, di sini kalian bisa ketik variabelnya URL, terus di sini initial value. Nah, initial value ini HTTP 127 ini user kita. Jangan lupa di sini kalian aktifkan. Ini harus diaktifkan terus ya. Kalau kalian mati nanti aktifin lagi. PHP Artisan Save. Nah, di sini kan ada kodenya tuh. Kalian buka, masukkan masukkan sini. Terus ini nama folder kalian REST API, REST underscore min API, baru sini public, baru sini API. Jadi nanti di sininya tinggal di sininya tinggal kalian ketik URL karena namanya variabelnya URL. Kurawal URL tuh. Baru miring post. Nah, karena di kenapa post? Karena di di sini kita itu namanya post. Tuh kan post. Tergantung ininya. Nanti kalau misalnya login ya login. Post seperti itu. Ini juga disamain. Kalau misalnya dia login, dia metodenya harus post. Kalau get gak bisa. Sama kayak gini post. Kalau dia post ini metode post. Kayak gitulah. Terus kalian bisa tambahin ini expect application JSON. Ini nanti dulu. Nih kalian senteng, pasti nanti belum ada isinya. Ini buat melihat get itu, buat melihat data kita itu apa aja. Kalau misalnya dia mau lihat yang kedua, harus ada ID-nya kedua. Nggak bisa. Tadi udah dihapus ya. Coba kita tambah nih. Create. Ini apa terus? ID
ID-nya satu semua. Berarti sini kasih enggak, salah 3. Ini keluar enggak? Coba kita lihat. 3, ID 3 nih. Ini show, gunanya show tuh kayak gini. Ceng, keluar ID 3. Tuh kan keluar. So, terus update ya, buat update datanya dia. Misalnya dia mau update data yang ketiga nih, tipe D. Ini harus sama, di ini ada title sama create add. Ini harus disamain sama apa namanya, models post. Oh iya, ini juga ditambah model post ya. Di sini tulis use has victory soft delete terus protected available title atau image. Nah, kayak gitu. Bisa kalian tulis 2 doang. Misalnya ini kalian isi nama astagfirullah, titelnya halo D. Terus ini new content. Wow, bagus kayak gitu. Serang. Nah, kan dia berubah. Itu delete fungsinya ya, buat delete, buat hapus. Misalnya dia mau hapus data ketiga. Nah, ini udah kehapus nih. Kita lihat di post. Data ketiga hapus. Data ketiga udah dihapus. Data ketiga udah dihapus. Kan? Dia nggak bisa. Nih error. Coba kita lihat semua. Data ketiga udah dihapus. Kan nggak ada, tinggal 1. Seperti itu. Oke. Terima kasih, sekian dari tutorial kami. Kita next video.